Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Rati. Pagi, siap. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Kita nih bajunya kebetulan hitam-hitam ya. Tapi betul. semangatnya tetap on fire dong. Betul, semangat tetap on fire. Juga kita akan membahas mengenai benang kusut kasus Vina ini sudah 8 tahun lamanya. Dan saat ini juga nampaknya cukup banyak saksi yang akhirnya memberikan keterangan yang berbeda-beda. Apakah juga saksi-saksi ini nantinya dapat mengungkap bagaimana kasus kematian Vina dan Eki secara terang benderang? Kita juga nanti akan menghadirkan informasi ya mengenai sepak bola nih yang itu ditunggu-tunggu pertandingan nanti malam Indonesia versus Irak dalam kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi nanti malam akan seru seperti apa, kita juga akan mengulasnya bersama dengan rekan kita nanti ya. Ada Apa Kabar Indonesia Pagi Onlock ya. Betul sekali, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Seorang nenek lumpuh ditemukan meninggal di kamar kosnya. Penemuan jenazah ini sontak membuat geger warga sekitar. Seorang nenek berusia 65 tahun yang lumpuh akibat menderita stroke ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di kawasan Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat. Korban yang diketahui bernama Hasna ini pertama kali ditemukan meninggal saat tetangga kos korban mengantarkan makanan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah nenek malang ini ke Rumah Sakit Umum CB Solo, Kota Sorong guna melakukan visum. Dari keterangan tim Inafis Polres Sorong Kota, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh sang nenek. Selanjutnya kami hadirkan kabar pilihan lainnya, yaitu di mana seorang pemuda ini nekat melakukan penganiayaan hingga membunuh kekasihnya sendiri lantaran hendak ditinggal untuk menikah. Nasib naas dialami gadis usia 21 tahun warga Desa Ronggo, Kecamatan Jaken Pati, Jawa Tengah yang menjadi korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Pelaku ini nekat menghabisi nyawa pacarnya karena cemburu dan emosi saat dapat informasi bahwa korban bertunangan dengan orang lain dan hendak melangsungkan pernikahan. Korban dan pelaku sempat bertemu dan kemudian cekcok hingga akhirnya kepala korban dibenturkan ke tembok dan tak sadarkan diri. Di saat itulah pelaku menusukkan korban dengan sejumlah benda tajam hingga korban ini meregang nyawa. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Suwondo untuk dilakukan otopsi oleh tim Dokes Polda Jawa Tengah dan juga tim Inafis Polres Pati. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini viral di media sosial di mana aksi perundungan terhadap seorang anak perempuan, tepatnya di kawasan Pancoran Mas. Perundungan ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang pemirsa. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang anak perempuan dianiaya oleh sejumlah anak perempuan lainnya. Korban dijatuhkan ke tanah dan dipukul. Korban diketahui adalah siswi kelas 6 SD yang dirundung oleh teman-temannya yang sudah duduk di bangku SMP. Ketua RT setempat mengatakan korban mengaku dianiaya lebih dari 2 orang dan juga dipukuli. Korban mengalami luka di bagian punggung. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh keluarga korban dan sedang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Depok. Ini lagi-lagi tidak dibenarkan ya, sangat disayangkan ya, aksi perundungan masih terus terjadi di sejumlah daerah. Kita harapkan mendapatkan perhatian ya dari pemerintah setempat, pemerintah pusat untuk menghentikan aksi-aksi perundungan seperti ini. Baik, kita hadirkan informasi selanjutnya ya. Kita ke 2 rumah warga ambruk setelah saluran air pipa PDAM Tirtawening mengalami kebocoran di Bandung, Jawa Barat. Air yang meluap juga membuat belasan rumah warga ini terendam. Insiden ini terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat. 2 rumah warga ini ambruk akibat tidak sanggup lagi menahan derasnya debit air dari pipa yang bocor.
PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, yang mendatangi lokasi kejadian akan bekerja sama dengan pihak PDAM untuk segera memperbaiki saluran pipa yang jebol. Perbaikan paling cepat memakan waktu kurang lebih 3 hari. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana jembatan gantung penghubung 3 dusun di Desa Kuala Beringin putus karena belum diperbaiki. Warga dan anak sekolah menaiki sampan untuk menyeberangi sungai sampai berada di seberang. Putusnya jembatan gantung membuat aktivitas sehari-hari warga ini baik yang akan bekerja ataupun yang sekolah ini menjadi terkendala dan juga terganggu. Jembatan pun tidak dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan juga sepeda motor. Sejumlah anak sekolah dan juga warga desa ini terpaksa untuk menaiki sampan untuk menyeberangi. Mereka pun harus antri dan juga menunggu beberapa saat untuk dapat naik ke sampan. Dan bagi anak sekolah, hal ini membuat mereka menjadi sering terlambat untuk sampai di sekolah. Jembatan gantung sepanjang 70 meter ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan 3 dusun, yakni Dusun Ramean, Dusun Lumbinas, dan juga Dusun Cuguk di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Lapura. Putusnya jembatan gantung disebabkan kencangnya angin yang menyebabkan tali besi dan juga pengikat serta penahan jembatan lepas karena memang sudah lapuk dan juga berkarat. Saat kejadian jembatan putus, 6 orang tengah melintas dengan mengendarai sepeda motor. Dari 4 orang yang jatuh ke sungai, 2 orang mengalami luka serius dan 2 lain mengalami luka ringan. Sedangkan 2 sepeda motor tersangkut di tali besi jembatan. Semoga setelah diinformasikan ini ada penanganan yang lebih cepat ya dari pemerintah setempat, karena memang ternyata ini menjadi akses satu-satunya untuk warga desa dapat pergi bekerja maupun bersekolah. Setuju, karena sangat mengganggu aktivitas mereka ya. Baik, kita sudah hadirkan serangkaian informasi untuk membuka Apa Kabar Indonesia Pagi. Saat ini kita akan ajak pemirsa untuk memantau kondisi di salah satu titik di DKI Jakarta. Sudah ada Bribda Jessica dari NTMC. Silakan Bribda Jessica Renden. Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden. Pada pagi hari ini berada pada kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar, di mana keramaian juga didominasi oleh kendaraan roda 2, juga kendaraan roda 4 milik pribadi yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kami juga mengimbau kepada para pengendara agar dapat mengantisipasi terhadap banyaknya kendaraan besar seperti bus dalam kota, juga truk pengangkut barang pada kawasan ini. Dan juga banyak terdapat para peserta, maksud kami para masyarakat yang melaksanakan olahraga pagi seperti bersepeda. Untuk itu tetap gunakan lajur paling kiri bagi pesepeda agar tidak mengganggu arus kelancaran lalu lintas lainnya. Selanjutnya yakni arah sebaliknya, arah Kuningan yang akan menuju ke Cawang ataupun ke arah Halim juga dapat menempuh kecepatan normal dan terpantau dalam kondisi relatif ramai lancar. Antisipasi terhadap kendaraan yang akan keluar masuk ke area pertokoan ataupun pengisian bahan bakar. Untuk itu tetap kondisikan laju maksimal dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari tol dalam kota juga kondisinya dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara juga dapat menempuh kecepatan normal dalam lajur tol. Namun demikian tetap kondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan juga pastikan saldo e-tol Anda tercukupi sebelum memasuki antrian gerbang tol agar tidak menimbulkan antrian berarti pada gardu tol. Dan pemirsa, kami juga mengimbau kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan dan mematuhi marka jalan serta peraturan lalu lintas yang ada pada kawasan ini. Dan kami kabarkan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam
sudah terjadi 283 kasus laka lantas dengan rincian 35 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 348 luka ringan. Dari 283 kasus laka lantas tersebut seluruhnya 100% terjadi di jalan non-tol, di mana faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi, dan 25 orang korbannya adalah para pelajar maupun mahasiswa. Dan pemirsa, untuk mengecek titik rawan laka, masyarakat dapat mengunduh IRSMS Presisi melalui Google Play Store. Dan untuk mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica informasinya mengenai pantauan arus lalu lintas. Saat ini sudah ramai meski masih lancar. Harus hati-hati ya, karena nanti usai jeda kita akan membahas mengenai perempatan di Bantul yang seringkali mengalami kecelakaan lalu lintas. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, sejumlah kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan antara kendaraan bermotor kerap terjadi di perempatan Sonosewu Ngesti Harjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Peristiwa itu terekam di kamera CCTV dan juga diposting di media sosial agar mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi mengurangi angka kecelakaan. Di perempatan kecil ini tidak ada lampu pengatur lalu lintas maupun rambu lalu lintas yang menunjukkan jika lokasi tersebut adalah sebuah perempatan. Jadi banyak orang yang tidak menyangka bahwa itu ada perempatan. Meski perempatan kecil, namun karena dekat kota Yogyakarta, arus lalu lintas kendaraan ini cukup ramai. Jadi sejumlah pengendara terlihat ada yang melajukan kendaraannya cukup kencang dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan saat berada di perempatan, sehingga inilah yang akhirnya membuat tabrakan itu kerap terjadi. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ketua RT Sonosewu, ada Bapak Muhammad Wijaya. Selamat pagi Pak Wijaya. Assalamualaikum. Iya, Pak Wijaya, ini sebenarnya kondisinya cukup ramai, tetapi kenapa bisa tidak ada rambu-rambu lalu lintas ya di lokasi itu? Ya, Mbak. Ya, Pak Wijaya, ini kan posisinya perempatannya sangat ramai sekali dengan para pengendara, mobil. Nah, kenapa tidak ada rambu-rambu lalu lintas sehingga bisa mencegah adanya kecelakaan yang terjadi? Oke, mungkin perempatannya di sini itu kecil, tapi dalam kesehariannya itu padat sekali untuk lalu lintas yang jalan. Jadi mereka, para pengendara, jadi tidak tahu kalau di situ ada perempatan, karena di sekitar perempatan belum ada lampu lalu lintas sama sekali. Terutama kalau itu pemberitahuan sebagai perempatan. Jadi pengendara tidak tahu kalau di sini mungkin ada perempatan. Pak Wijaya, apakah sudah ada permintaan juga kepada pemerintah setempat untuk mungkin juga membuat adanya rambu-rambu lalu lintas di sana? Karena cukup banyak kan memakan korban begitu ya? Korban luka-luka. Oke, setelah kemarin dimuat di medsos itu, kemudian dari pemerintah Kabupaten Bantul, dari Polres Bantul, dari Dinas Perhubungan melakukan survei, kemudian beberapa atau tepatnya itu nanti akan segera dibuat untuk mungkin polisi fitur biar tidak terlalu kencang dalam berkendara di perempatan. Iya, Pak Wijaya, sebenarnya lokasi posisi perempatan ini kalau tadi dikatakan Pak Wijaya sebenarnya juga kecil gitu, bukan perempatan besar. Tapi ini kalau kita lihat sangat-sangat ramai dilalui. Artinya memang banyak sekali kendaraan yang pasti akan melintasi di situ karena jalur alternatif, atau sebenarnya juga merupakan jalur-jalur utama yang sering dilalui oleh para pengendara. Jadi
ini wilayahnya itu di wilayah Bantul, tapi berbatasan dengan Kota Madia Yogyakarta. Jadi kalau pagi seperti ini lalu lintas padat untuk mengantar sekolah, bekerja ke kantor, itu setiap hari. Bahkan dari arah Sleman ke Bantul itu banyak juga yang hilang sama pegawai kantor, baik sekolah, anak, tingkat kepadatannya perempatan Solo-Dewi sangat padat sekali. Baik, terima kasih banyak Bapak Wijaya, Ketua RT Sunosewu sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita nanti akan membahas dialog utama kami masih mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada saksi-saksi yang bermunculan. Lalu bagaimana saksi-saksi itu bisa menjadi titik tolak ukur kebenarannya ya? Akan kami ulas. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, suami artis dari Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, dilaporkan oleh mantan istrinya ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penggelapan dana dalam jabatan. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari 2 alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkara ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahap penyidikan. Penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melakukan gelar perkara terkait laporan yang disampaikan AW mantan istri Tiko. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa Tiko Aryawardana dan 5 saksi. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus sebagai suami AW. Berdasarkan hasil audit investigasi melalui auditor independen ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor sebesar 6,9 miliar rupiah. Pemirsa, sempat 2 kali tak menghadiri undangan persidangan, Irwan Musri, ini suami penyanyi dari Maya Estianti, akhirnya hadir dalam sidang lanjutan Eko Darwanto. Ini terkait perkara dugaan gratifikasi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Irwan Musri yang merupakan Direktur PT Time International Group dihadirkan jaksa KPK untuk diminta kesaksiannya atas aliran uang sebesar 100 juta rupiah kepada terdakwa Eko Darmanto. Dalam keterangannya, Irwan mengaku mengenal Eko Darmanto secara tak sengaja dan juga singkat di sebuah hotel di Jakarta sebelum pandemi COVID-19. Terkait aliran dana, Irwan menjelaskan jika uang itu merupakan uang pribadi yang dipinjam Randy Okjiasmoko, yakni konsultan impor di perusahaannya melalui cek. Saat itu, Randy meminjam uang tanpa menyebut perihal keperluan yang belakangan diketahui ternyata dicairkan oleh asistennya Christine Merliana dan dikirimkan kepada Ayu Andini, bawahan Eko Darmanto. Jaksa KPK mengatakan dalam perkara ini pemberian uang 100 juta rupiah tidak ada perjanjian atau bukti tertulis dan dalam perkara gratifikasi pinjaman uang menjadi modus bagi para pelaku. Kendati demikian, tetap memandang jika gratifikasi karena adanya pemberian kepada pejabat negara. Selain Irwan, sidang juga menghadirkan 5 saksi pada sidang dugaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total 37 miliar rupiah kepada terdakwa Eko Darmanto. Bagaikan benang kusut, kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung terurai. Sejak film Vina tayang di bioskop, sejumlah saksi baru terus bermunculan dalam perjalanan menyingkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Terutama saksi yang meringankan tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan. Nama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot adalah nama lama yang kemudian muncul kembali. Selasa lalu, Gaga diperiksa Polda Jabar sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Digadang-gadang akan meringankan Peggy Setiawan, Gaga bersama kuasa hukumnya justru mencabut beberapa poin dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan 2016 silam, yaitu poin-poin terkait dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki.
Gaga sendiri masih harus membuktikan kesaksiannya dengan 4 saksi lainnya yang akan dihadirkan. Keempat saksi tersebut merupakan teman dari Gaga. Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa saksi yang meringankan Peggy, yaitu Ibnu Suharsono alias Bondol dan Suparman. Mereka adalah rekan kerja Peggy yang menyatakan jika saat kejadian Peggy sedang berada di Bandung. 2 saksi meringankan lainnya, Iwan dan Yadi, yang juga rekan kerja Peggy, juga telah diperiksa polisi Polda Jabar Rabu kemarin. Sementara itu, polisi sendiri sudah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka sekaligus otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga menegaskan jika tidak ada DPO lain selain Peggy Setiawan. Lantas, apakah rentetan kesaksian sejumlah orang tersebut cukup kuat untuk membebaskan Peggy dari jerat hukuman? Benarkah ada bukti kuat lain yang telah dipegang polisi sehingga Peggy ditetapkan sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, saksi kunci kasus kematian Vina dan juga Eki yang pernah dihadirkan dalam persidangan tahun 2016, Liga Akbar kembali lagi dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat pada Selasa kemarin, di mana Liga Akbar ini menyatakan atau mencabut sejumlah poin pernyataannya di BAP kasus tahun 2016. Apakah kehadiran Liga Akbar ini dapat mengungkap hal-hal yang selama ini belum terungkap? Berikut pernyataannya. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong Karena dipanggil dari Polda. Juga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit? Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. rumahnya Eki? Iya. Ya, oke ya. Kan nantinya ke pokok perkara, kasihan. Ya, untuk mengurai benang kusut kasus kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016 sudah cukup lama, sampai dengan saat ini 8 tahun. Sudah banyak sekali juga saksi yang bermunculan, tapi saksi ini nampaknya pernyataannya berbeda-beda begitu ya. Bagaimana akhirnya kasus ini dapat terungkap? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada yang pertama Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi. Kemudian juga Bang Ibnu Mazjah, anggota Komisi Kejaksaan 2018 sampai dengan 2023. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga akan bergabung bersama kami nanti ada Bang Palmer Situmorang, praktisi hukum, dan juga Dr. Yudi, yakni dokter forensik. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Yudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Saya mau ke Bang Ibnu dulu Bang. Kalau ini kan melihat Anda pernah menjabat juga di tahun 2018 sampai dengan 2023, di mana kasus ini ternyata juga pastinya setelah dari pihak kepolisian sampai dengan persidangan, kemarin juga dari salah satu praktisi hukum mengatakan harusnya juga ada secara terang benderang, jangan sampai ada peradilan sesat. Sejauh ini kalau untuk di Kejaksaan sendiri Bang, kasus ini seperti apa sih sebenarnya? Pertama-tama ya, kaitan dengan yang tadi dikatakan sebagai benang kusut ya, perkara Vina ini juga perlu disikapi. Kita sering atau bahkan sering mendengar ya istilah bahwa ada kejahatan yang sempurna. Tetapi juga di samping ada kejahatan yang sempurna, kita juga menjadi padanannya adalah kejahatan yang tidak sempurna. Ya. Ya. Nah, apa ya kejahatan yang sempurna itu? Ada ternyata masih banyak kejahatan yang tidak terungkap kan di dunia kriminal kita. Salah satu contohnya misalkan kasus mutilasi di Jembatan Semanggi waktu itu di tahun 80 atau 90-an. Nah, itu juga menjadi pertaruhan untuk kasus Vina ini pada penegak hukum, apakah memang
penegak hukum itu mampu untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang berkeadilan ya, dalam konteks dunia hukum itu sendiri. Nah, saya tadi agak koreksi, saya di Komisi Kejaksaan tahun 2019 sampai 2000. tahun 2023 ya. Oke, 2019 ya, bukan 18 ya. Nah, ketika kasus ini secara normatif saya katakan bahwa proses penyidikan itu memang tidak terlepas dari proses penuntutan. Artinya proses penuntutan itu melingkupi juga proses penyidikan. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak ideal, tentu bukan hanya proses penyidikannya saja yang tidak tepat gitu ya, tetapi juga ada masalah di proses penuntutannya. Karena penuntutan dan proses penyidikan itu adalah satu rangkaian. Ya juga harus dipertanyakan mengapa timbul permasalahan seperti ini, ya tentu harus ada koreksi di internal dalam lingkup penuntutan yang menjadi ranah tugas dari kejaksaan. Nah, artinya penuntutannya itu ada yang hilang atau ada yang tidak komprehensif secara lengkap sehingga menjadi bias hingga saat ini, begitu? Ya, permasalahannya memang yang diatur di dalam hukum acara kita, hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya. Ini memang pengaturan masalah penuntutan ini sangat terbatas, lebih kepada pengaturan yang terdapat di dalam proses penyidikan. Nah, oleh karena itu memang di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2021 itu lebih banyak memberikan ruang kepada kejaksaan untuk bisa mengelaborasi lebih jauh terkait dengan hal-hal yang dilakukan pada ranah penyidikan. Nah, jadi permasalahannya kan ini terjadi tahun 2016 ya. Ya, sudah cukup lama ya. Betul. Kalau dari Lengkapi sendiri seperti apa, Bang? Kalau melihat kan sebenarnya kasus Vina ini ditangani di tahun 2016, kemudian belum tuntas ya, dalam arti sampai dengan saat ini masih dicari lagi sebenarnya apa sih penyebab pasti dari kematian Vina dan juga Eki ini. Nah, melihat rangkaian dari proses di tahun 2016 sampai dengan 2024 ini, kemudian banyak saksi-saksi yang muncul, saksi ada yang muncul memang di tahun 2016, ada saksi yang baru muncul di tahun ini begitu ya. Dan kemudian banyak mempertanyakan, kok nggak ada CCTV, kok nggak dicek spermanya dan lain sebagainya. Ini dari Lengkapi menanggapinya seperti apa? Ya, saya kira memang ini merupakan bahan daripada untuk introspeksi ya. Bahan pembelajaran kepada jajaran Polri ya, termasuk bukan hanya Polda Jawa Barat, tetapi juga ini akan menjadi pembelajaran buat Polda lainnya. Kenapa demikian? Karena di dalam memang penyelidikan ya, kemudian penyidikan, dilakukan penangkapan, sampai proses kepada pengadilan ya, memang kadangkala tidak semua pelaku itu ditangkap, berhasil ditangkap ya. Kemarin di 2016 itu ditangkap 8 orang, kemudian ya, yang salah di sini adalah harusnya memang walaupun misalnya sudah ditangkap 8 ya, kemudian yang lainnya harus tetap dicari ya. Tapi memang kita harus akui bahwasanya untuk mencari pelaku itu tidak mudah ya, tidak mudah karena banyak kendala-kendala ya, termasuk mungkin hilangnya mungkin salah satu pelaku atau apa ya. Kemudian di sini adalah setelah ini rame baru akhirnya dicari ya. Ini juga lah ya sebetulnya yang membuat masyarakat itu iya gitu ya. Tetapi semua ini bisa dijawab. Karena kalau kita lihat saat ini tersangka PG juga saya lihat melakukan bantahan ya. Dia bahkan masyarakat juga ikut juga memberikan apa. Tetapi ini semua bisa dijawab dengan adanya ketika polisi menggunakan scientific investigation ya, artinya penyidikan ilmiah. Pengakuan boleh berubah ya. Pengakuan boleh berubah, boleh dicabut, tetapi yang penting sebetulnya ada scientific investigation, penyidikan ilmiah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan hukum ya. Nah, pakai itu scientific crime investigation tidak cukup kuat ya dalam kasus ini ya. Sehingga saksi-saksi ini akhirnya dimunculkan dan diminta keterangan begitu. Ya, sebetulnya memang kalau misalnya itu dulu kuat, misalnya dulu ya, itu tidak akan merubah apa-apa. Walaupun misalnya ada sekarang perubahan pengakuan ya, kemudian ada juga saya lihat saksi juga ada yang berubah apa ya pengakuan juga ada ya, ada yang mencabut ya. Ini tentu akan menjadi bagian daripada dinamika ya di dalam hal proses kasus ini. Dia yang pasti adalah melihat daripada harapan masyarakat, kemudian ada kecurigaan masyarakat. Saya kira Polri harus bisa menjawab apapun juga yang menjadi keraguan masyarakat tadi, harus bisa dijawab Polri agar betul-betul bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa
kasus ini betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik ya. Termasuk saat ini kalau kita lihat, kita harapkan agar penyidik Polda Jawa Barat itu segera melakukan rekonstruksi ya. Karena ini sangat penting ya. Nanti akan dilihat, kita akan lihat sendiri bagaimana proses pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan. Apakah itu betul-betul diterima secara logis dan sebagainya, itu akan terlihat nanti. Kalau untuk validitas dari saksi sendiri yang kerap kali juga mengubah-ubah statement mereka, pernyataan mereka, kesaksian mereka, itu akan seperti apa hingga terang benderang bahwa itu memang valid, memang benar gitu? Ya, makanya tadi saya sampaikan memang ini kadang-kadang pengakuan itu bisa berubah. Kadang-kadang juga bisa dipengaruhi oleh mungkin kuasa hukumnya juga bisa ya. Kadang-kadang juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain ya. Kita tidak tahu ya. Tetapi makanya kami sampaikan kepada penyidik itu agar betul-betul bisa dibuktikan ya. Kalau misalnya kalau udah menyangkut masalah saksi yang saksi yang bisa tidak dirubah. Misalnya kan kalau udah masalah ilmiah seperti tadi misalnya dulu ada CCTV ya. Kemudian ada DNA. Saya kira DNA juga kan pasti apa ya. Kemudian kayak bukti digital kayak semacam pembicaraan atau handphone. Itu saya kira itu sangat cukup membantu untuk tanpa ada keterangan meyakinkan. saksi-saksi yang cukup banyak ya. Ya, karena bagaimana apapun juga kata orang, apapun juga kata pelaku, tapi kalau memang udah ada bukti otentik ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukti digital itu tidak akan bisa dibantah. Oke, nanti kita akan sambung atau mendengarkan pernyataan dari Dr. Yudi melihat sebenarnya kan kalau belakangan juga banyak mempertanyakan seperti CCTV yang beredar apakah memang itu benar adanya. Kemudian apakah juga masih bisa tuh pihak kepolisian untuk men-track bagaimana percakapan di handphone para terpidana dan juga mungkin di handphone dari korban sendiri yang saat ini juga mungkin masih di pihak kepolisian. Nanti akan didalami oleh digital forensik seperti apa ya Bang? Kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, Liga Akbar yang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Dalam kesaksiannya itu ia dipertanyakan kurang lebih selama 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum Liga Akbar, Bana, juga menyatakan bahwa kliennya mencabut beberapa poin dalam BAP di tahun 2016 lalu. Namun kuasa hukum tidak menjelaskan poin apa saja dalam BAP yang dikonfirmasi kliennya Liga Akbar. Namun ia juga menyebutkan bahwa Liga Akbar akan membawa 4 saksi lain dalam pemeriksaan selanjutnya. Liga Akbar yang mendatangi Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan oleh penyidik disebut-sebut sebagai saksi kunci yang baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam, sekaligus merupakan teman dekat dari Eki. Ia juga menyampaikan meminta perlindungan saksi kepada LPSK dan Komnas HAM demi keamanan Liga mengungkap kasus pembunuhan ini. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Juga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih bisa diceritakan sedikit? Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. Rumahnya Eki. Iya. Ya, oke ya. Karena nantinya ke pokok perkara, kasihan. Pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat ini meminta keterangan dari ayah korban Vina, yakni Wasnadi Otong, dan diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan diberikan 13 pertanyaan di meja pemeriksaan. Wasnadi Otong menjalani pemeriksaan atas kasus pembunuhan terhadap anaknya, Vina Dewi Arsita, yang terjadi pada 2016 silam. Wasnadi didampingi salah satu anaknya ini Marliana serta kuasa hukum. Pemeriksaan keterangan berlangsung seputar kronologi peristiwa pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu.
Kuasa hukum keluarga mengungkap ayah Vina dimintai keterangan sebagai saksi dan menjawab sebanyak 13 pertanyaan perihal berita acara pemeriksaan terdahulu pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kuasa hukum menambahkan penyidik melakukan ulasan terkait kronologi kejadian dan dapat dijawab lancar oleh ayah dari Vina. Sesuai pemeriksaan, ayah, kemudian kakak dan juga keluarga Vina mengatakan tidak kenal dengan Peggy Setiawan yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian dan sudah sebagai tersangka juga. Keluarga Vina berharap dengan banyak saksi yang diperiksa, kepolisian segera dapat mengungkap secara jelas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sudah sering bilang ya, kalau saya dan keluarga itu tidak begitu kenal sama teman-teman yang di luar, termasuk Liga, termasuk pelaku-pelaku juga gitu. Jadi memang nggak ada yang kenal sama teman-teman yang di luar. Kami keluarga taunya teman-teman yang di rumah. Mbak kemarin juga sempat kasih statement kalau misalnya keluarga Vina ini sempat kayak bingung gitu ya karena ada banyak saksi baru yang bermunculan pada saat kemudian kasus ini kembali viral gitu. Apakah ada keberatan atau gimana tuh Mbak menanggapi terkait hal ini? Keberatan sih tidak ya, cuman lebih lebih pusing aja sekarang. Karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, gitu kan? Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu, kan membuat keluarga bingung ya. Tapi artinya itu hal yang positif kah ditanggapi karena ada banyak saksi yang memberikan keterangan? Positif tidaknya ya tergantung nanti saat pengacara ini mau ditarik. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau langsung ke Dokter Yudi, kalau melihat kan sebenarnya kasusnya sudah cukup lama begitu ya, sudah 8 tahun lamanya, kemudian juga saat itu kondisinya antara hasil visum dan juga amar putusan, ini kasus kematiannya agak berbeda begitu ya, beberapa luka-luka baik senjata tajam yang tadinya disebutkan ini tidak ada. Nah, bagaimana kalau secara forensik ini kita bisa mengungkap kasus kematian ini, Dokter Yudi? Terima kasih. Pertama secara forensik memang kita hanya bergantung pada bukti yang ada ya pada saat pemeriksaan. Baik itu terkait luka-luka maupun juga barang bukti lainnya yang didapatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan awal. Nah, jadi dokter forensik memang bekerjanya hanya berdasarkan permintaan dari polisi, yaitu untuk melakukan pemeriksaan jenazah, dalam hal ini pemeriksaan luar, dan selanjutnya kalau misalnya memang perlu diotopsi gitu ya. Nah, jadi kami hanya bekerja berdasarkan itu, bukti-bukti yang kami ambil dari tubuh korban, itulah yang menjadi dasar atau hasil dari pemeriksaan kami. Selebihnya ya tentu dari penyidik ya, bagaimana melakukan olah TKP, bagaimana melakukan rekonstruksi kasus dan selanjutnya. Mungkin seperti itu kalau dari sisi forensik, Mbak. Iya. Dokter Yudi, artinya gini, ketika memeriksa apa yang ada di tubuh korban, termasuk ketika menemukan adanya sperma, artinya akan ada pengecekan lebih lanjut sperma itu kepemilikannya siapa gitu? Ya, kalau untuk sperma mungkin kita akan mengaitkannya dengan DNA, gitu ya. Nah, untuk DNA sendiri yang bisa kita dapat dari korban itu hanya profil DNA korban, ya. Nah, kalau misalnya memang ternyata didapatkan sperma di dalam tubuh korban lalu diperiksa profil DNA-nya dan berbeda dengan profil DNA korban, maka ini menjadi suatu temuan. Tetapi profil DNA itu hanya sekedar menjadi profil DNA kalau tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi pemeriksaan DNA lebih lanjut adalah kita perlu mencari suspeknya siapa, tersangkanya siapa, gitu ya. Nah, tersangkanya siapa, lalu kita cocokkan DNA, kita bandingkan profil DNA yang kita dapatkan dari sperma di dalam tubuh korban dengan profil DNA yang suspek tadi atau tersangka tadi, apakah cocok atau tidak. Kalau misalnya cocok, berarti kemungkinan besar dia gitu ya pelakunya. Nah, dalam hal misalnya terjadi persetubuhan secara beramai-ramai, artinya pelakunya lebih dari satu, tentu profil DNA-nya juga ngacak gitu, nyampur dengan satu dengan yang lain tuh overlapping. Nah, itu semua juga harus dianalisis lebih lanjut. Profil DNA yang tersangka atau suspek tadi, apakah merupakan salah satu dari profil DNA yang ditemukan pada sampel tersebut. Nah, itu jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, Mbak, memperbandingkan antara profil DNA yang ditemukan pada korban dengan profil DNA dari suspek, seperti itu.
Oke, Dokter Yudi, tapi kalau misalnya sudah 8 tahun yang lalu, ketika pada saat itu memang masih ada profiling spermanya begitu yang tadi dokter jelaskan, tapi tidak ada untuk lebih lanjutnya karena pada saat itu mungkin ada keterbatasan dalam pengungkapan para tersangka ini. Tapi bagaimana ketika saat ini mencoba untuk dilacak lagi, bisakah? Ya, pertanyaannya adalah apakah sampel yang diambil 8 tahun yang lalu itu masih cukup baik atau tidak untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Kalau misalnya itu cukup baik, maka masih bisa diproses sampai dengan sekarang. Baik itu profil DNA maupun juga hasil-hasil lab yang lain. Ya, pertanyaannya memang bagaimana menyimpan sampel DNA pada waktu itu, apakah sampel DNA itu cukup baik sampai dengan sekarang atau tidak. Itu. Oke, kalau untuk forensik sendiri dokter biasanya masih dalam rentang berapa tahun dokter masih bisa diungkap sebuah kematian? Apakah dalam rentang 8 tahun ini misalnya kemudian masih bisa kalau nantinya dilakukan otopsi lagi atau memang sebenarnya sudah tidak bisa lagi? Berapa lama tuh biasanya? Ya, secara waktu kita tidak bisa mematok ya, misalnya harus hanya bisa 5 tahun atau berapa tahun tidak. Tetapi kalau secara konsep kita bicara bahwa tubuh kita ini adalah tubuh biologis gitu ya, yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau memang kita mengalami luka-luka pada tubuh mengenai jaringan lunak di tubuh kita, maka itu hanya mungkin bisa bertahan selama beberapa waktu ya. Pada saat misalnya jenazah sudah dimakamkan, sudah dikubur selama beberapa waktu, dia akan terurai sehingga jaringan ini akan hilang. Kita tidak bisa lagi melihat luka. Tetapi kalau trauma tadi misalnya mengakibatkan tulangnya patah, nah tulang itu cukup awet, bisa sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Nah jadi walaupun jaringan lunaknya sudah terurai tetapi tulangnya masih ada, kita masih bisa juga melihat adanya efek trauma terhadap korban. Misalnya tulang tengkoraknya pecah, patah, atau tulang iganya patah. Nah itu masih bisa dilihat walaupun korban ini sudah dimakamkan selama sekian tahun, ya lama. Nah terkait dengan sampel-sampel, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kalau sampel itu dipreservasi dengan baik, artinya memang disimpan dengan media yang baik, itu masih bisa kita periksa selama sesudah beberapa tahun kita masih bisa periksa, hasilnya masih valid. Gitu. Jadi semua tergantung dari berbagai faktor, Mbak. Kalau dia dimakamkan, tergantung tanahnya, apakah tanahnya itu cukup lembab gitu ya, sehingga bisa cepat mengurai tubuh, atau justru kalau tanahnya itu cukup baik, sehingga dia bisa proses pembusukan itu bisa berjalan lebih lambat dibandingkan dengan yang seharusnya. Jadi semuanya tergantung dari berbagai faktor. Dokter gitu. jelaskan kalau tulang itu mungkin bisa beberapa tahun, tapi kalau misalnya luka bekas tusukan, Traumanya kemudian kemudian juga ada retakan di kepala, itu artinya tergantung dengan kontur tanah juga ya, apakah langsung bisa mengurai tubuh atau bagaimana? Atau mungkin luka tusukan itu juga bisa diproses gitu ketika mungkin beberapa tahun? Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita bicara luka itu kan mengenai jaringan lunak ya. Misalnya kita bicara otot, kulit, itu semua adalah jaringan lunak yang bisa terurai seiring berjalannya waktu. Jadi secara alami tubuh kita ini akan mengalami pembusukan. Dia akan terurai dan kalau dimakamkan sekian waktu dia akan hilang gitu ya. Jaringan lunak ini akan hilang bersatu dengan tanah gitu, uraiannya. Nah, yang tersisa adalah jaringan-jaringan yang keras, yaitu tulang, gigi gitu ya. Nah itu yang masih bisa cukup awet. Makanya kalau kita lihat atau kita gali makam setelah sekian puluh tahun, itu masih bisa kita pindahin tengkoraknya, kita pindahin tulangnya, itu masih bisa. Tetapi tubuh secara utuhnya gitu, kulitnya bagaimana, ototnya bagaimana, itu sudah tidak ada lagi setelah sekian lama. Nah jadi makanya tergantung dari seberapa lama jenazah ini dimakamkan, itu akan berpengaruh terhadap temuan apa yang kita dapatkan pada jenazah yang kita gali. Nah, jadi kalau misalnya direncanakan pemeriksaan ulang, ya tentu kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Apakah masih ada temuan-temuan yang masih bisa kita dapatkan dari tubuh korban? Bisa didapat. Begitu mungkin kurang lebih. Saya mau ke Dokter Yudi, saya mau ke Bang Palmer. Kalau melihat ini kan nampaknya kalau dari sisi bukti-bukti seperti hasil otopsi dan lain sebagainya, dari sisi forensik nampaknya agak sulit begitu ya, karena melihat sudah cukup lama 8 tahun, kecuali memang bukti-bukti yang di tahun 2016 masih disimpan cukup baik begitu, baik sperma dan lain sebagainya. Nah kalau dari kuasa praktisi hukum sendiri melihatnya, sebenarnya pihak kepolisian masih cukup
punya peluang besar nggak sih untuk mengungkap kasus ini melihat hanya mengandalkan saksi-saksi yang mengandalkan memori di tahun 2016 yang saat ini muncul ke permukaan saja? Baik, terima kasih teman-teman. Edi ya ada di studio dan teman-teman yang lain, terkait Dr. Judi. Saya menyimak tidak utuh dari awal karena ada dua teknis tadi. Saya mau melihat tentang pembuktian yang sudah berjalan 8 tahun yang lalu. Sebenarnya berkas masih ada, walaupun berkas yang dari para tanda kutip terpidana. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena dipersoalkan karena mereka banyak mencabut BAP-nya yang sebelumnya. Artinya ada proses yang mereka sangkal. Artinya juga ada proses penyidikan yang tidak proper atau yang biasanya suka mereka tidak berkesempatan didampingi pengacara. Itu sering sekali menjadi penyebab mencabut keterangan saksi di persidangan. Apalagi saksi itu akan kemudian menjadi saksi kepada tersangka yang lain menjadi saksi kepada. Jadi ini bukti dulu, tidak bisa, tapi paling tidak berguna sebagai petunjuk. Dalam kaitannya apakah tadi hasil forensik itu masih mungkin dipakai sebagai 8 tahun yang lalu. Yang dimaksud oleh Dr. Yudi tadi dari pengalaman yang seperti kasus pembunuhan DC yang saya alami itu, memang walaupun itu sudah bertahun-tahun, kalau menyangkut organ tubuh yang keras, katakanlah pada kepala, dipukul pakai benda tajam, tentu frakturnya berbeda dengan kalau dipukul dengan benda tumpul. Itu masih bisa dipakai. Tetapi saya sampai sekarang meragukan, karena ini sudah 8 tahun mengandalkan keterangan saksi, sementara saksi sekarang sudah mulai berteriak-teriak, satu dan yang lain sudah tidak lagi nyambung. Menurut saya juga kalau untuk pembuktian seperti ini, polisi mesti ekstra keras bekerja. Di dalam kejadian-kejadian lalu, apabila ternyata ditemukan suatu proses perkara, due process of law yang tidak proper, maka baik penyidiknya maupun jaksanya, termasuk hakimnya, harus dieksaminasi. Eksaminasi tidak selalu menghukum orang yang menjalankan tugas. Eksaminasi itu juga untuk menemukan adakah di dalam proses ini sesuatu kejanggalan. Dari itulah nanti bahagian yang bisa disumbangsikan kepada penyidikan yang baru. Karena bukan perkara yang baru ini, peradilan sesat ini. Coba baca, saya kembali ingatkan buku. 30 tahun yang lalu saya sudah baca buku Herman Mustar. Ada 10 contoh peradilan sesat di dunia. Salah satunya ada di Indonesia, di luar buku itu adalah Sengkon dan Karta. Orang sudah demikian juga pembunuhan tukang jagal Ryan. Hasil DNA-nya mengatakan orang yang dihukum 14 tahun sudah dijalani 8 tahun. Ternyata Ryan yang membunuh kemudian mengaku di luar saya. Ingatkan kasus Ryan tukang jagal itu. Bayangin hasil DNA bisa kalau misalkan salah. Dari proses hukum, dari segi hukum sendiri Bang Palmer, ini ada kesaksian yang disampaikan oleh beberapa orang gitu ya, yang berbeda-beda. Kemudian juga ada yang mencabut bahkan poin-poin dalam BAP. Ini akan seperti apa hukumnya begitu? Karena ini kan artinya berubah-ubah gitu dari kesaksian mereka. Ya, kalau mengacu kepada apa yang dikatakan oleh rekan saya Hotman Paris, mengatakan bahwa itu sudah ada putusan. Artinya putusan itu ada satu fakta hukum dari keterangan saksi. Permasalahannya kan kita tidak bisa melihat kertas putusan itu menjadi bukti dalam kertas yang walaupun cara ini sebenarnya disepakati. Ingat, mencabut atau tidak mencabut keterangan yang ada di dalam BAP atau yang ada dalam putusan, perkara yang disidangkan itu harus mendengar keterangan saksi di persidangan terhadap terdakwa itu.
Banyak ternyata penyimpangan proses beracara, termasuk di pengadilan. Tidak ada yang bisa mengontrol supaya berjalan hukum acara. Contoh, berita acara di tempat lain, penyitaan di dalam perkara lain bisa dipakai serta-merta dalam perkara lainnya, padahal tidak disita untuk perkara itu. Sekarang kita ambil contoh dalam kasus ini. Dulu keterangan orang itu di persidangan yang 5 orang sudah dihukum mengatakan ABC. Sekarang di antara 5 orang itu ada yang mengatakan BCA keterangannya, berbalik-balik kan. Nah, kembalilah kepada ketentuan pasal 183. Oke, poinnya sudah kita tangkap, Bang Palmer. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Bang Edi dan juga Bang Ibnu. Kalau Bang Ibnu melihat apa sih sebenarnya pertimbangan jaksa waktu saat di proses pengadilan di tahun 2016, saat tidak ada CCTV di situ, saat tidak ada sperma tapi tak ada DNA di situ, kenapa akhirnya hasil visum dan juga amar putusan ini bisa berbeda? Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan ya, mungkin kita bisa gambarkan nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung menyambung pertanyaan tadi ke Bang Ibnu. Kalau melihat apa sih pertimbangan dari jaksa mungkin di tahun 2016, melihat pihak kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian akhirnya digelar di persidangan, tapi kan nggak ada CCTV, di mana CCTV itu sebenarnya ada di lokasi kejadian 5-7 CCTV waktu itu. Kemudian ditemukan sperma tapi tidak ada DNA-nya, tapi akhirnya bisa diputuskan juga oleh pihak kejaksaan dan juga majelis hakim saat itu. Apa menjadi pertimbangan sebenarnya? Kok kayaknya belum lengkap kasusnya sudah bisa diputuskan begitu? Iya, tentu saja kalau kita berbicara dalam konteks penuntutan ya, apa yang dilakukan oleh jaksa tentu saja tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh polisi, pihak kepolisian. Nah tadi kita mengetahui perkembangan terbaru ini ya, mengenai tersangka Peggy yang ada di kepolisian sebagai tersangka pada saat ini disangkakan pasal pemerkosaan. Ya. Nah, ini pembunuhan juga dan pemerkosaan. Ya, ini juga menjadi tugas jaksa untuk sejauh mana memberikan petunjuk dalam hal penguatan alat bukti, apakah benar sejauh itu dilakukan pemerkosaan oleh si tersangka Peggy ini gitu. Karena sepanjang yang saya ketahui di dalam kasus-kasus sebelumnya yang sudah diputuskan, itu kan tidak ada yang terbukti ya kasus. Iya, tidak ada yang terbukti melakukan pemerkosaannya. 8 terpidana itu tidak ada ya. Tetapi yang hanya dibuktikan waktu itu hanya bisa pada sampai kasus pembunuhannya saja ya. Nah ini memang saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Palmer, bahwa terkait dengan penanganan perkara ini harus kembali lagi dieksaminasi. Dilihat lagi kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kemudian kondisi terkini ya, ada alat bukti terbaru untuk kemudian dipelajari lagi untuk menguatkan pembuktian yang akan dilakukan oleh penyidik dan pada akhirnya adalah oleh penuntut umum di persidangan kelak. Bang Ibnu, jadi sebenarnya apa yang membuat kejaksaan itu menyatakan bahwa P21, apakah sebelum dinyatakan CCTV itu lengkap, secara terang benderang bisa dilihat, bisa dicek CCTV itu karena memang benar sebenarnya ada gitu ya. Kemudian juga DNA kepemilikannya belum jelas dari sperma itu, tetapi akhirnya bisa dikatakan P21 ataupun lengkap. Nah sebelumnya ada tidak, paling tidak jaksa ketika melihat ada nih runutan-runutan yang belum lengkap gitu, akhirnya diminta penyidik untuk melengkapi terlebih dahulu, atau sudah ada poin-poin tertentu yang menyatakan bahwa sudah lengkap gitu? Ya, kalau melihat dari kondisi tersebut ya tentu saja kita harus melihat kembali perjalanan berkas tersebut ya pada tahun 2016. Di situ dari mulai penyampaian SPDP, kemudian pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa peneliti. Di situ kemudian jaksa akan menyampaikan P19, artinya berkas itu dikembalikan lagi dengan sejumlah petunjuk. Nah kita bisa menelusuri gitu ya? Apakah memang jaksa sudah memberikan petunjuk yang proper atau petunjuk yang layak ya untuk memperkuat alat-alat bukti yang diajukan oleh polisi. Kalau Bang Ibnu melihatnya haruskah juga jaksa di tahun 2016 juga dimintai keterangan dan juga dicek adakah mungkin ketidaksesuaian proses dari peradilan saat itu? Ya, bisa berawal dari berkasnya terlebih dahulu ya, dilihat berkasnya, kemudian nanti
jaksa yang bersangkutan atau pejabat-pejabat struktural administrasi seperti dari mulai kepala seksi pidana umum maupun juga kajarinya ya, dikonfirmasi lagi, di cross check lagi dengan perjalanan berkas tersebut. Apakah ini sudah bersesuaian dengan penanganan perkaranya dan juga berkas perkara alat bukti yang diajukan tersebut. Oke, kalau Bang Edi melihatnya ini kasus sebenarnya juga bahkan ada yang mengatakan dugaan ada obstruction of justice di situ. Kemudian juga tadi dikatakan ya kenapa tidak harus dicek aja langsung di tahun 2016 oleh penyidik begitu DNA siapa ini. Kemudian CCTV-nya harus bisa dikeluarkan seharusnya saat itu yang sehingga membuat kasus ini tidak cukup panjang gitu ya, benang kusut gitu. Ya memang inilah ya, tadi memang antara jaksa dan juga penyidik kepolisian memang ini kan saling melengkapi ya. Ketika misalnya ada berkas kepolisian, ada yang kurang jelas, ada yang kurang lengkap, maka biasanya jaksa memberikan petunjuk, tolong dulu lengkapi. Kalau misalnya tadi di 2016 katanya tidak ada pemeriksaan, ada perseperan, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Saya kira waktu itu jaksa harus memberikan petunjuk ya kepada polisi, tolong ini dicek, ini sperma siapa, DNA siapa ya. Karena itu nanti untuk tujuan untuk penuntutan ya. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan bukti-bukti oleh penyidik tentunya memang itu nanti akan digunakan oleh jaksa di dalam persidangan ya. Dan kalau memang terjadi seperti ini memang kembali lagi tadi kalau disampaikan oleh Bang Palmer itu eksaminasi ya, dilihat lagi ke belakang, dilakukan kalau di kepolisian namanya dilakukan audit investigasi ya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Akan melihat celah-celah mana sebetulnya pada saat melakukan penyidikan di 2016 tadi, itu apa kira-kira kelemahan sehingga bisa ditemukan titik ya. Nah, artinya dalam proses eksaminasi jika dilakukan ini akan membuat terang benderang begitu. Artinya ketika ada proses, ketika ada ditemukan sperma, DNA-nya tidak diketahui, kemudian 8 tersangka itu tidak dikatakan bahwa terlibat dalam pemerkosaan, hanya terlibat dalam pembunuhan, kemudian baru-baru ini dinyatakan bahwa Peggy ini merupakanlah dalang dan juga pelaku pemerkosaan gitu. Artinya bisa terang benderang gitu semuanya? Iya. Karena ini semua kan ditetapkan. Ketika polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian sebagai aktor utama, ya atau mungkin ada lagi, saya lihat 340 ya, perencanaan pembunuhan dan juga pemerkosaan ya. Artinya ini memang hukumannya berat ya. Tentu semua itu kemarin kalau kita lihat itu adalah merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian menujulah arah kepada Peggy ya. Namun demikian untuk meyakinkan masyarakat ya, karena bagaimanapun juga saat ini polisi berlawanan dengan opini publik ya, kalau kita lihat ya. Polisi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi bukti-bukti penyidik ya harus dijawab oleh kepolisian ya. Karena itu nanti akan ramai lagi di pengadilan ya. Belum lagi amar putusan yang menyatakan masih ada 3 DPO tapi ternyata hanya 1 mendatang. Itu juga terjadi kalau menurut saya karena adanya tadi sejumlah saksi mencabut ya, itu bisa mempengaruhi DPO ya. Ketika misalnya ada sejumlah saksi tadi diminta interam, termasuk kan dari para pelaku ini kan banyak mencabut BAP ya. Ini bisa mempengaruhi terhadap DPO. Makanya kemarin dihapuskan DPO ya, ada 2 orang. Kemudian saya kira kita bisa pahami karena memang ini semua perkembangan ya, perkembangan dari tindak lanjut daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Tetapi karena ini menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri, saya kira Polri harus bisa menjawab semua keraguan masyarakat. Belum lagi sudah ada atensi dari Presiden Joko Widodo juga ya terkait kasus ini. Presiden udah bicara juga ya. Tapi apapun juga alasannya, polisi harus bisa betul-betul profesional ya, bisa menggunakan scientific crime investigation ya. Ini sangat apa ya? Ini yang untuk menjawab semua keraguan masyarakat tadi, polisi harus menggunakan penyidikan secara ilmiah. Oke, saya mau ke Bang Palmer. Bang Palmer, kalau melihat sebenarnya apakah masih cukup ada peluang begitu untuk kita semua dengan keterbatasan bukti-bukti, kemudian sudah cukup lama 8 tahun berlalu, kemudian juga antara BAP saksi-saksi ini agak berbeda, ada yang juga mencabut BAP, saksi-saksi yang muncul pun agak berbeda juga pernyataannya. Jadi publik agak bertanya-tanya apakah ini sebenarnya masih cukup banyak bukti yang bisa dikumpulkan pihak kepolisian untuk membuka kasus di sini dengan terang benderang, Bang? Sangat terbuka karena buktian itu kan tidak hanya lahir dari bukti fisik seperti hasil forensik, tulis,
Bang Palmer, Bang? Bang Palmer, Ya, nampaknya ada gangguan kendala komunikasi ya, Bang ya. Nanti kita coba untuk benahi dulu, Bang Palmer. Oke, kita ke Dokter Yudi terlebih dulu. Dokter, ini kan kita juga sempat bertanya-tanya ya, terutama mengenai sperma ini ya, pengecekan DNA. Nah, artinya ketika ada kasus di mana ada dituduhkan bahwa ini ada korban pemerkosaan oleh 11 orang, kemudian 8 orang ini ternyata dinyatakan tidak ada bukti bahwa melakukan pemerkosaan. Kemudian berselang kurang lebih 8 tahun ditemukanlah satu tersangka yang dinyatakan bahwa ia merupakan otak pembunuhan dan juga sebagai dalang dari pemerkosaan terhadap Vina. Nah, ini artinya pada saat itu spermanya memang tidak cocok profiling dengan DNA atau seperti apa ya? Karena kok pada saat itu tidak dilakukan atau pada saat ini baru dilakukan dan ditemukan gitu? Ya, saya rasa ini yang harus kita trace back ke belakang ya, Mbak, bagaimana sampel sperma yang dulu pernah diambil pada saat pemeriksaan, apakah itu memang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan DNA-nya. Kalau kita bicara bahwa ada 11 tersangka pada waktu itu dan 8 dinyatakan tidak, itu dasarnya apa? Gitu ya, apakah memang secara profil DNA tidak terbukti, tidak ada profil DNA ke-8 orang ini di dalam sampel sperma yang diambil tersebut atau bagaimana? Karena terus terang saya nggak bisa menjawab itu, tergantung dari keputusan proses persidangan. Tetapi secara saintifik kita memang harus bisa membuktikan apakah di dalam sampel sperma tersebut terkandung DNA para pelaku. Itu baru kita bicara mengenai scientific crime investigation, mengenai ilmiah. Jadi kalau hanya sekedar diambil sampel tidak diperiksa lalu tiba-tiba bisa ada keputusan 8 tidak ya, terus terang saya tidak bisa menjawab itu bagaimana dasarnya gitu ya. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan kembali pada orang saat tapi saya pencampuran sperma itu bisa diprofiling dengan DNA juga ya, artinya bisa secara terang benderang sebenarnya ya dilakukan ya, walaupun misalnya ada beberapa orang yang diduga melakukan itu. Ya, bisa Mbak, itu yang tadi saya katakan bahwa yang penting adalah sampel spermanya tersebut masih cukup baik. Seandainya saat ini mau diperiksa, sejauh sampelnya itu masih cukup baik, profil DNA-nya kemungkinan besar masih bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi walaupun ada 10 atau 11 orang yang melakukan, lalu semuanya misalnya melakukan ejakulasi di dalam yang senggama gitu ya, lalu pada saat kita mengambil sampel DNA itu semua tercampur, maka sampel DNA-nya pun akan overlapping. Jadi kita masih bisa melihat profil-profil DNA dari masing-masing tersangka. Nanti bisa dianalisis. Baik, saya mau ke Bang Palmer lagi. Apakah sudah tersambung Bang Palmer? Iya, halo. Ya, Bang. Sudah apa jelas, yang bisa dilakukan saat ini begini, Bang? Kondisinya adalah tersangka Peggy tetap membantah keterlibatannya dalam kasus kematian ini. Kemudian terpidana Saka Tatal dan beberapa terpidana lainnya juga membantah berkaitan dengan kasus ini, padahal sudah vonis hakim begitu ya. Kemudian saksi-saksi yang muncul ini ada yang bertolak belakang pernyataannya, kemudian ada yang mencabut BAP-nya. Belum lagi bukti-buktinya tidak cukup kuat. Bagaimana nih ke depannya bisa membongkar atau membuat kasus ini terang benderang ke depannya, Bang? Baik, memang ini sebuah tantangan lah buat penyidik karena sudah jelas di mata publik menjadi perhatian tingkat tinggi pengambil keputusan di Republik ini ya, seperti Presiden. Walaupun itu tidak perlu, ya artinya sistem tidak berjalan sampai Presiden memberi perhatian, kan begitu kan fakta, ya faktual gitu, bukan ilusi dari seorang Palmer Situmorang, ya itu sudah fakta. Ada di hadapan kita sekarang, dihadapkan di kepala setiap masyarakat Indonesia, ada kejanggalan dalam proses yang lalu. Itu dieksaminasi, udah betullah cara begitu. Terus yang kedua, apakah masih bisa ini perkara digali, diangkat ke depan? Bisa, bahkan perkara yang akan diperiksa sekarang ini tidak selalu harus tujuannya mesti ada orang yang bersalah, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum. Apakah DPO yang ditangkap kemarin itu ikut terlibat dalam perkara itu atau tidak, sekaligus bisa dipakai untuk mengejas atau menilai kembali terhadap 5 perkara sebelumnya. Begini ya, ini kelemahan dari sistem KUHAP kita. Kalau terjadi kekeliruan dalam penyidikan,
harusnya kan dikoreksi sama jaksa. Nah, sudah dikoreksi lolos sama jaksa, seharusnya tingkat akhir hasil penyidikan itu bukan hanya kebenaran materialnya diuji oleh hakim pidananya, tetapi juga semua due process of law, artinya bagaimana penyitaannya. Ingat ya, kasus O.J. Simpson, seorang artis, dibebaskan hanya karena cara penyitaan sapu tangan yang ada bercak darah, dia dibebaskan. Prosedur salah. Ya, dibebaskan. Begitu tingginya nilai-nilai kemanusiaan, artinya pidana itu tidak boleh dijatuhkan hukuman di dalam hal ada keraguan-raguan. Sekarang ini masih banyak kok yang bisa digali untuk membuktikan apakah kasus ini melibatkan kepada, kita tidak lagi bisa bicara kepada yang lalu, kepada tersangka yang sudah ditangkap sekarang ini, kepada DPO yang sudah dinyatakan tidak DPO, itu kan perlu kejelasan, bukan diwacanakan di publik, tetapi harus dalam sebuah bukti otentik hasil penyidikan investigatif yang sifatnya mempunyai nilai-nilai kebenaran material. Karena ini pidana, bukan perdata, gitu ya. Nah, di sini fungsinya harusnya ke depan juga KUHP kita mesti diperbaiki. Hakim yang mengadili perkara pokoknya, artinya perkara materialnya, juga mempunyai kewenangan menilai prosedur-prosedur yang di luar pokok perkara. Misalnya cara-cara penangkapan, cara-cara penahanan. Oke, itu bagian daripada pra-peradilan. Bagaimana prosedur menghadirkan alat bukti, itu harus di bagian dari yang bisa dinilai, seperti kasus O.J. Simpson tadi. Tetapi yang disayangkan, kita punya komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi judisial. Harusnya tugas mereka melihat dari memotret lebih objektif, karena mereka independen, tidak terikat dengan suatu patrol komando. Kita sudah tangkap poinnya, Bang Palmer. Bisa melihat dengan baik gitu dong. Baik. Terima kasih Bang Palmer sudah bergabung bersama kami. Kemudian Bang Ibnu, terima kasih juga. Bang Edi, terima kasih. Dr. Yudi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga saja kasus ini menjadi terang benderang, tidak lagi menjadi benang kusut dan bisa diusut secara tuntas begitu ya. Kita nanti juga usai jeda akan menghadirkan yang juga nanti malam akan sangat-sangat ramai di nanti gitu ya. Sore nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dengan Irak versus dalam laga lanjutan Piala Dunia ya. Kami akan hadirkan informasinya bersama dengan rekan kami ada Zin Kanela. Usai jeda kami segera kembali. Iya, sore nanti sekitar pukul 4 nanti akan dinanti nih seluruh jagat raya menanti pertandingan antara Indonesia versus Irak. Langsung saja kita sapa rekan kami Zin Kanela yang akan berdialog mengenai pertandingan sore nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Zinka. Baik, selamat pagi Sira dan juga Kak Marati dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar sepak bola. Karena pada sore hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak untuk masuk ke dalam kualifikasi tahap 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, saya yakin Anda pasti ingin tahu kan pemirsa, bagaimana perkiraan permainan Indonesia pada hari ini. Kita langsung saja tanyakan, sudah ada Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat pagi Mas Erwin. Mas Erwin, boleh dong Mas dikasih perkiraannya nih, melihat dari performa tim Indonesia, dari kondisi fisik dan mentalnya, apakah siap untuk melawan Singa Mesopotamia pada hari ini? Ya, harus siap ya, karena ini main di kandang. Ada 2 pertandingan lagi yang Indonesia miliki untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya lawan Irak. Setelah itu tanggal 11 minggu depan Indonesia akan menghadapi Filipina. Tapi kalau untuk lawan Irak ini yang harus diingat adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama sebetulnya Indonesia itu sudah berhadapan dengan Irak 2 kali. Yang pertama di pertandingan pertama kualifikasi waktu main di Basra kalah 1-5. Setelah itu ketemu lagi satu grup di Piala Asia di Qatar, kalah lagi 1-3. Jadi 2 pertandingan Indonesia kalah lawan Irak, tim senior ya. Tapi dibandingkan dengan 2 pertandingan ini, Indonesia punya tambahan kekuatan karena ada beberapa pemain naturalisasi yang di 2 pertandingan itu belum bisa main karena prosesnya belum selesai. Sekarang sudah ada. Ada Ragnar, Nathan, ada Tom, ini pemain-pemain, ada J.I.Z. Ini pemain-pemain yang ada 4 orang pemain, main bola 11 orang, 4 orang baru. Ini
cukup ya, signifikan cukup lah ya Mas signifikan Erwin ya. banyaknya, dan mereka punya kemampuan yang memang bisa diandalkan di tim senior. Untuk memberikan hasil yang optimal semoga dalam pertandingan sore hari ini ya. Iya. Oke Mas Erwin, tapi perkiraannya nih menurut Mas Erwin, skema permainan yang akan dimainkan oleh skuad Garuda pada hari ini seperti apa sih Mas? Kalau formasi sangat mungkin ya, kemungkinan ya. Saya memprediksi nggak akan jauh berbeda dibandingkan dengan ketika Indonesia menghadapi Tanzania beberapa hari yang lalu di pertandingan uji coba, terutama di babak pertama. Ini pemain-pemain yang kayaknya Coach Sintayong yang ini nih yang bakalan dimainin nih gitu ya. Formasinya 3-4-3. Ya, ada Rizky Ridho di belakang, ada Jordi Amat, terus ada Ivar, ada Tom, di depan juga ada Ragnar, ada Marcelino, ada Nathan juga di situ. Jadi kemungkinan mereka ini yang akan dimainkan di babak pertama waktu lawan Tanzania, ini sepertinya yang jadi starter. Soal mainnya kayak apa, Indonesia kan ngejar kemenangan ya, ada 2 pertandingan. Kalau menang sekali aja itu udah dapat lolos tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, Irak ini kalau secara kualitas dibandingkan dengan Filipina, harus diakui Irak lebih bagus. Iya. Nah, yang akan jadi pertanyaan, kira-kira akan full ngejar menang lawan Irak atau nanti dibagi ke Filipina, atau Filipina fullnya di Filipina aja gitu, yang lebih secara di atas kertas lebih kekuatannya lebih di bawah Irak, tapi sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk lolos lebih cepat lebih bagus sih. Oke Mas Erwin, ini menarik sekali ya pemirsa. Kita akan lanjut lagi nih bincang-bincangnya. Apa kabar Indonesia Pagi akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi masih berbincang-bincang dengan Mas Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, ini pertanyaan terakhir Mas Erwin. Kira-kira seberapa besar potensi menang Indonesia, karena mengingat hari ini kita main di kandang nih Mas? Yang pertama kita harus optimis ya. Pertandingan pertama di Basra kalah 1-5, di Piala Asia kalah 1-3. Tapi sekarang Indonesia sudah berbeda. Pelatih Irak juga kemarin waktu konvers kan bilang ya, bahwa dengan tambahan 4 orang pemain naturalisasi, Indonesia ini bisa menjadi lawan yang sangat berbeda. Dan yang harus diingat adalah Irak ini udah pasti lolos. Ada kemungkinan mereka akan memainkan pemain-pemain yang bukan biasanya dipakai jadi starter. Ada 7 orang pemain baru yang dibawa oleh pelatih Irak ke sini. Jadi kalau ketemunya dengan pemain-pemain yang baru, terus Indonesia dengan kekuatan yang lebih bagus, kita harus optimis Indonesia bisa menang. Atau minimal seri dan harus optimis karena Indonesia main di kandang, penontonnya pasti banyak, udah sold out tiketnya, udah terjual habis. Harus optimis bisa menang. Sekali lagi, kalau menang Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lebih cepat lebih baik sih kalau lolosnya. Lebih cepat lebih baik, walaupun masih ada pertandingan melawan Filipina selanjutnya ya. Berarti ini menurut Mas Erwin masih optimis sekali ya Mas Erwin ya? Harus optimis. Meskipun lawannya Irak ya, secara kekuatan dan secara rekor di 2 pertandingan terakhir Indonesia kalah, tapi ini beda. Kita main di kandang, Indonesia main di kandang. Pemain-pemainnya jauh lebih lengkap ya. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan beberapa pertandingan belakangan. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Mas Erwin nih. Pengamat sepak bola bilang kita harus optimis pemirsa. Berarti nanti kita saksikan bersama-sama sore hari ini bagaimana jalannya Liga Timnas Indonesia versus Timnas Irak. Sementara demikian, Sira Safira dan juga Kamarati Kusuma kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zinka Naila. Ini kita doakan bersama semoga Indonesia bisa menang nanti malam melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia.